Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan aku, Jarod Alvaro, di channel kesayangan kita semua ini dalam segmen cerita horor. Pada video kali ini aku akan bercerita tentang kisah mistis berupa santet. Nah, cerita ini dialami oleh seseorang yang sebut saja namanya Mas Harsya. Kisah yang dialami Mas Harsya ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Menurutnya sih, pengalaman kena santet emang benar-benar pengalaman yang bikin dia trauma berkepanjangan, karena emang santet yang dialaminya gak hanya membuat fisiknya dan kejiwaannya terganggu. Jadi gangguan fisik yang dialaminya sih berupa rasa sakit yang luar biasa. Kalau gangguan kejiwaan sih berupa teror makhluk halus yang mengganggu dia dan keluarganya. Gangguan teror santet yang dialami Mas Harsya dan keluarga pada awalnya sih hanya berupa gangguan makhluk halus. Jadi entah kenapa tiba-tiba rumahnya jadi berasa angker gitu katanya. Tapi karena gangguan makhluk halus ini gak berhasil membuat dia dan keluarganya celaka, gangguan dengan level yang lebih dahsyat pun dikirimkan kepadanya dan sempat membuatnya hampir meninggal dunia. Nah, pokoknya pengalaman Mas Harsya ini kalau menurutku sih cukup mengerikan ya. Gak hanya mengerikan aja, kisah yang dialami Mas Harsya ini juga membuatku gemes karena ya gak habis pikir aja sih sama orang-orang yang tega-teganya nyelakain orang lain dengan cara kejam seperti ini. Dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata pelaku santetnya adalah tetangganya sendiri. Nah, sebenarnya kenapa sih Mas Harsya sampai disantet? Apa motifnya? Dan gimana cara Mas Harsya lepas dari jerat teror santet yang dialaminya ini? Supaya nggak penasaran, tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip. Tapi sebelum bercerita, aku ingatkan sama kalian supaya nonton video ini sendirian biar lebih berasa sensasi horornya. Jangan lupa pasang headset atau headphone kalian dan matikan lampu kamar. Oke, kita simak aja ceritanya. Kisah yang aku ceritain ini dialami oleh seorang yang sebut saja namanya Mas Harsya. Jadi kisah ini dialami kira-kira 10 tahun yang lalu di sebuah kota di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Mas Harsya ini latar belakangnya adalah seorang pegawai pemerintah. Dia sendiri berasal dari luar kota. Jadi dia menetap di kota yang sekarang ditinggalinya itu sejak dia bekerja. Pada awalnya dia masih bujangan nih. Tapi setelah kira-kira 5 tahun sejak bekerja, dia pun menikah dengan teman sekerjanya yang sebut saja namanya Mbak Wiwi. Kehidupan rumah tangga Mas Harsya dan Mbak Wiwi ini bisa dibilang harmonis lah. Mereka berdua mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang mapan dan stabil. Tapi sayang, mereka belum punya rumah. Kebetulan orang tua Mbak Wiwi ini punya sepetak tanah yang luasnya sekitar 500 meteran. Nah, suatu hari orang tua Mbak Wiwi menawari mereka berdua untuk tinggal di tanah yang kebetulan saat itu memang masih kosong. Singkat cerita, Mas Harsya dan Mbak Wiwi pun akhirnya membangun rumah di petak tanah yang diberi oleh orang tua Mbak Wiwi tersebut. Akhirnya hari yang ditunggu itu datang juga. Proses pembangunan rumah sudah selesai meskipun agak molor dari waktu yang dijadwalkan. Karena rumah sudah selesai dibangun, Mas Harsya dan Mbak Wiwi pun merencanakan untuk segera pindah ke rumah baru mereka. Setelah menentukan hari baik, pindahlah mereka ke rumah baru yang baru aja selesai dibangun. Posisi rumah baru yang ditempati pasangan ini bisa dibilang cukup strategis karena berada di dekat pasar kecamatan. Jadi pasar kecamatan terletak di sebelah utara perempatan. Rumah Mas Harsya ini terletak di sebelah selatan perempatan itu. Mas Harsya dan Mbak Wiwi sangat bersyukur nih bisa menempati rumah baru mereka
karena letaknya yang strategis dan terletak di pinggir jalan. Jadi akses menuju ke pasar atau ke kota bisa dibilang sangat mudah. Kebetulan jarak antara tempat kerja dengan rumah juga cukup dekat. Kalau dihitung pakai waktu ya kurang lebih 15 menitan lah. Setelah beberapa saat tinggal di rumah itu, akhirnya pasangan ini dikaruniai momongan. Memang mereka agak sedikit terlambat nih mempunyai anak. Jadi kalau dihitung dari sejak mereka menikah sampai punya momongan ya kurang lebih 3 tahunan. Kehadiran momongan mereka ini semakin menambah keharmonisan kehidupan mereka. Suatu hari Mas Harsha kedatangan tamu. Sore itu mereka tengah asik bersantai dan bercengkerama di ruang keluarga. Tamu itu ternyata anak dari orang yang punya tanah kosong di sebelah rumah mereka. Dia adalah seorang laki-laki berusia paruh baya. Ya kira-kira usianya saat itu 40-an lah. Laki-laki ini sebut saja namanya Pak Trisno. Sore itu dia datang bersama istrinya yang sebut saja namanya Bu Susi. Setelah dipersilahkan masuk, akhirnya mereka ngobrol nih panjang lebar. Setelah menemukan momen yang pas, Pak Trisno dan Bu Susi akhirnya mengungkapkan maksud kedatangan mereka. Jadi maksud kedatangan mereka berdua ini adalah untuk meminta izin untuk mendirikan bangunan di sebelah rumah mereka dan meminta maaf sebelumnya nih kalau selama proses pembangunan itu mungkin agak mengganggu keluarga Mas Harsha. Mas Harsha dan Mbak Wiwi tentu saja nggak keberatan dengan maksud Pak Trisno dan istrinya. Bahkan mereka menawarkan bantuan kalau ada apa-apa mereka siap membantu. Pak Trisno dan istrinya sangat berterima kasih atas sambutan dan kebaikan hati Mas Harsha beserta istrinya. Setelah dirasa cukup, akhirnya Pak Trisno dan istrinya pun pamitan pulang. Beberapa hari setelah kedatangan Pak Trisno dan istrinya di rumah Mas Harsha, proses pembangunan pun dimulai. Bangunan yang didirikan di atas tanah kosong itu rupanya akan dipergunakan untuk kepentingan usaha. Jadi Pak Trisno ini adalah anak tertua seorang pengusaha makanan kecil yang khas dari daerah itu. Jadi semacam pengusaha makanan oleh-oleh lah. Pak Trisno dan adik-adiknya lah yang meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh kedua orang tuanya itu. Tapi Pak Trisno ini rupanya orang yang cukup ulet dan telaten. Jadi di samping mengurus usaha orang tuanya, dia juga mulai merencanakan bisnis pribadinya yang terpisah dari bisnis orang tuanya. Maka mulailah Pak Trisno mencoba membuka bisnis toko bangunan. Kebetulan orang tuanya masih punya tanah kosong yang lokasinya berada persis dekat dengan pasar kecamatan. Setelah kurang lebih 3 bulan, proses pembangunan itu akhirnya selesai. Gak lama kemudian Pak Trisno mulai mengisi toko bangunannya itu dengan barang-barang dagangannya. Pada mulanya toko bangunan yang dimiliki Pak Trisno gak begitu ramai sih. Namun seiring berjalannya waktu, toko ini mulai ramai juga. Hal semacam ini gak mengherankan sih, karena toko bangunan Pak Trisno ini lokasinya memang sangat strategis sehingga cocok nih buat jualan dan dekat juga dengan pusat keramaian. Mas Harsha dan Mbak Wiwi merasa senang nih karena mereka punya tetangga baru. Ya walaupun tetangga barunya itu berupa tempat usaha sih. Mereka sendiri udah jarang ketemu sama Pak Trisno dan istrinya nih. Katanya Pak Trisno memang jarang berada di tempat usahanya yang baru itu karena memang sangat sibuk. Nah hari berganti hari, tahun berganti tahun dan gak terasa mereka udah hampir 3 tahun hidup berdampingan dengan toko bangunan Pak Trisno. Semua berjalan lancar-lancar aja nih. Emang kadang mereka agak keganggu juga sih, soalnya beberapa kali mobil supplier berhenti parkir di depan pintu gerbang rumah mereka. Tapi itu juga nggak terlalu bermasalah karena biasanya kendaraan supplier itu parkirnya di siang hari
ketika jam kerja, dan itu biasanya mereka berdua sih masih di kantor. Sore itu Mas Harsha baru aja pulang dari kantor. Baru aja ganti baju, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara orang yang berkerumun di sebelah selatan rumahnya. Nah, usut punya usut, ternyata tetangga rumah sebelah yang sebut saja namanya Pak Slamet ditemukan meninggal dunia. Pak Slamet ditemukan meninggal dunia di kamar mandi. Nah, diduga Pak Slamet ini sudah meninggal beberapa hari sebelumnya, karena ketika ditemukan tubuhnya udah mulai bau busuk. Almarhum Pak Slamet memang dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Dia adalah seorang pensiunan guru yang usianya sudah cukup sepuh. Istri Pak Slamet sendiri juga udah lama meninggal karena sakit. Nah, kebetulan dia ini nggak dikaruniai anak. Jadi sepeninggal istrinya, Pak Slamet hidup seorang diri. Malamnya Pak Slamet dikuburkan di pemakaman desa yang terletak di sebelah barat pojok desa. Sebagai tetangga yang baik, Mas Harsha pun mengikuti proses pemakaman almarhum Pak Slamet sampai selesai. Mas Harsha lalu teringat nih beberapa kejadian yang dialaminya dengan Pak Slamet sebelum dia ditemukan meninggal. Waktu itu Pak Slamet sedang bersantai di depan teras. Nah, pada waktu itu Mas Harsha baru aja mau menuju ke rumahnya nih, setelah membeli balsam di toko seberang jalan. Waktu itu Pak Slamet menyapanya dan mengajak Mas Harsha untuk mampir ke rumahnya. Mas Harsha mengiyakan aja nih ajakan Pak Slamet, meskipun biasanya ajakan itu hanya untuk basa-basi aja. Pak Slamet saat itu sepertinya gembira sekali karena Mas Harsha mau mampir nih ke rumahnya. Setelah itu mereka pun mengobrol nih ngalor ngidul. Tapi tiba-tiba dengan tatapan menerawang, Pak Slamet bertanya nih kepada Mas Harsha, apakah dia sering mengalami gangguan-gangguan aneh di rumahnya. Pada saat itu Mas Harsha hanya menjawab nih kalau dia sama sekali belum pernah nih mendapati gangguan seperti apa yang Pak Slamet tanyakan itu. Nah, mendengar jawaban Mas Harsha, Pak Slamet lantas mengembuskan asap rokok dari mulutnya. Dengan menghela napas yang panjang, dia lalu mulai nih bercerita tentang apa yang selama ini dialaminya. Jadi belum lama dia mengalami kejadian-kejadian aneh yang cukup membuatnya merasa khawatir. Sambil mengembuskan asap rokok, Pak Slamet bercerita kalau belum lama ini dia dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Jadi dia bercerita kalau dia didatangi sosok mengerikan dalam mimpinya. Yang membuatnya semakin merasa ngeri adalah karena sosok itu selalu mengejar-ngejar dirinya. Pada saat itulah Pak Slamet terbangun dari tidurnya. Kehadiran sosok itu dalam mimpinya ya bisa dikatakan sering dan berulang. Pak Slamet lantas melanjutkan ceritanya lagi. Ternyata gangguan-gangguan aneh yang dialaminya itu gak hanya datang di mimpi aja. Suatu kali dia juga dikejutkan dengan hadirnya hewan-hewan aneh dan menjijikkan yang entah dari mana datangnya. Jadi suatu hari ketika mau tidur siang, Pak Slamet tiba-tiba dikejutkan dengan adanya 2 kalajengking yang ada di atas tempat tidurnya. Dia nggak tahu nih dari mana datangnya hewan-hewan itu. Dia lalu memberanikan diri untuk mengusir hewan-hewan itu dan akhirnya gangguan itu berakhir sudah. Sekali lagi Pak Slamet ngerasa nggak habis pikir dari mana asalnya hewan-hewan itu yang tiba-tiba aja udah ada di atas tempat tidurnya. Pak Slamet masih meneruskan ceritanya. Dia juga ngasih tahu kalau selama tinggal di rumahnya itu, dia jarang sekali menemui gangguan-gangguan mistis. Kalau ada pun itu sudah puluhan tahun yang lalu dan waktu itu masih awal-awal sih menghuni rumahnya itu. Jadi menurut Pak Slamet, dulu pernah ada orang yang dibunuh di lokasi tempat rumahnya berdiri.
Pada saat pertama kali menghuni rumah itu, Pak Slamet pernah diganggu penampakan makhluk astral berupa perwujudan sosok laki-laki dengan badan penuh luka dan penuh darah. Sosok itu juga pernah menampakkan diri nih waktu dia baru aja keluar dari kamar mandi rumahnya. Tapi sosok itu kemudian akhirnya menghilang saat Pak Slamet mendatangkan orang pintar untuk mengatasi gangguan makhluk astral yang beberapa kali mengganggunya itu. Sejak saat itu, dia dan istrinya sudah gak pernah diganggu lagi. Nah, baru-baru inilah dia seperti mengalami gangguan makhluk astral lagi. Tapi dia sendiri aja masih ragu apakah itu beneran gangguan makhluk halus atau halusinasinya aja, karena gangguan yang dialaminya itu baru lewat mimpi aja. Dia juga gak yakin kalau 2 kalajengking yang ditemuinya itu adalah perwujudan makhluk halus. Mas Harsha yang mendengar cerita Pak Slamet itu hanya bisa bengong mendengar cerita Pak Slamet. Dia waktu itu juga masih berpikiran positif kalau gangguan yang dialami Pak Slamet mungkin hanya kebetulan aja. Gak terasa Mas Harsha sudah lumayan lama berada di tempat Pak Slamet. Karena gak enak, dia lantas memohon diri untuk pamit. Setelah sampai rumah, Mas Harsha sama sekali gak menganggap serius obrolannya dengan Pak Slamet barusan. Itulah kali terakhir Mas Harsha bercengkrama dengan Pak Slamet. Dia lalu mengenang figur Pak Slamet. Sepanjang yang diingatnya, Pak Slamet adalah orang yang baik meskipun beliau orangnya agak tertutup. Apalagi setelah ditinggal mati oleh istrinya. Malam itu Mas Harsha baru aja nih makan malam bareng istri dan anaknya. Seperti biasa, istrinya lalu beres-beres merapikan meja makan dan mencuci piring. Nah, pada saat mencuci piring itulah istrinya secara gak sengaja memecahkan salah satu piring, dan piring yang dipecahkan itu adalah piring kesukaan Mas Harsha. Gak tahu kenapa tiba-tiba Mas Harsha jadi emosi banget dan mengeluarkan kata-kata yang cukup kasar nih. Istrinya saat itu kaget nih, gak menduga kalau suaminya bisa nih kasar itu pada dirinya. Tapi waktu itu istrinya cuma bisa diam aja. Sejak malam itu, entah mengapa Mas Harsha merasa nih kalau bawaannya pingin emosi terus ketika di rumah. Dan anehnya, pada waktu di luar rumah, dia gak ngerasa seperti itu. Jadi Mas Harsha ini entah kenapa sering tiba-tiba marah tanpa alasan. Sasaran kemarahannya ternyata gak hanya sama istrinya aja, tapi juga anaknya. Sebenarnya Mas Harsha sering ngerasa menyesal sama perbuatannya. Tapi entah kenapa kalau dia di rumah, kebiasaan barunya itu selalu muncul dan berulang-ulang. Ada aja yang dijadikan alasan buat dia marah-marah. Nah, istri Mas Harsha ini juga lama-lama berani ngelawan suaminya. Jadi mungkin aja istri Mas Harsha ini udah ngerasa gak betah kena marah terus-terusan. Karena gak ada yang mau mengalah, maka Mas Harsha dan istrinya ini sering banget terlibat cekcok. Mas Harsha sebenarnya tahu kalau dia yang salah karena dia sering mempermasalahkan perkara-perkara yang sebetulnya sepele banget. Lama-lama Mas Harsha ngerasa aneh juga. Jadi rasa emosi itu hanya terjadi kalau dia di rumah aja. Kalau pas lagi gak di rumah, dia bisa ngerasa adem dan damai. Dia juga sering nyesel nih kalau inget kelakuannya di rumah. Tapi rasa menyesal itu tiba-tiba hilang kalau dia lagi di rumah. Lama-lama dia berpikir kalau rumahnya ini udah mulai kayak neraka. Hampir setiap hari ada aja bahan yang bisa bikin dia dan istrinya nih cekcok. Nah, suatu hari ada teman kerjanya yang mampir ke rumah karena urusan pekerjaan. Sebut saja namanya Mas Taufik. Nah, pada waktu masuk ke rumah, Mas Taufik katanya ngerasa nih kalau hawa di rumah Mas Harsha ini sepertinya ada yang gak beres. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah, Mas Taufik dan Mas Harsha lantas membahas pekerjaan kantor yang harus mereka selesaikan dalam waktu singkat ini.
Setelah membahas pekerjaan, obrolan mereka dilanjutkan dengan obrolan-obrolan yang ringan. Nah, pada saat itulah Mas Taufik mengeluarkan unek-unek yang berhubungan dengan apa yang dirasakannya pada waktu masuk ke rumah Mas Harsha. Menurut Mas Taufik, ada sesuatu yang gak beres banget di rumah itu. Dia juga bilang nih, kalau ada aura-aura jahat yang lagi menggelayuti rumahnya. Mendengar kata-kata Mas Taufik, Mas Harsha lalu berpikir sejenak. Dia lantas mengiyakan kata-kata Mas Taufik itu. Dia akhirnya bercerita kalau akhir-akhir ini dia sering emosi pada waktu lagi di rumah. Gak hanya itu, Mas Harsha juga ngerasa kalau rumahnya selama ini hawanya gak kondusif banget. Seperti ada hawa aneh yang bikin dia ngerasa sering naik darah. Mas Harsha lantas ngomong nih, kalau semakin lama rumahnya itu semakin gak bikin dia betah meninggalnya. Mas Taufik lalu berpesan kepada teman kerjanya itu untuk sering-sering berzikir dan mengaji. Dia juga menyarankan Mas Harsha untuk membaca doa-doa tolak bala yang dulu pernah diberi oleh guru ngajinya. Setelah itu Mas Harsha jadi rajin mengamalkan doa-doa yang pernah disarankan oleh Mas Taufik. Dia ngerasa heran aja nih, karena setelah dia rajin berzikir dan mengamalkan doa-doa yang disarankan oleh rekan kerjanya itu, suasana rumahnya pelan-pelan mulai membaik. Dia sudah mulai jarang bercekcok dengan istrinya. Dia juga udah mulai jarang marah-marah kepada anak sematawayangnya. Nah, malam itu sehabis Isya, Mas Harsha bermaksud pergi ke rumah seorang tukang pijat langganannya yang sebut saja namanya Mbah Midin. Jadi Mbah Midin ini tinggalnya masih satu RW dengan Mas Harsha, tapi cuma beda RT aja. Pada waktu melewati rumah salah seorang tetangganya yang sebut saja namanya Pak Irwan, dia ngerasa kaget karena melihat orang-orang sedang kenduri di rumah Pak Irwan. Dia kaget dan heran kenapa dirinya gak diundang. Padahal dia dan Pak Irwan ini tinggalnya masih satu RT. Dia waktu itu masih berpikir positif karena mungkin aja Pak Irwan lupa. Suatu saat tetangganya yang sebut saja namanya Pak Agus bermaksud mengadakan hajatan. Jadi Pak Agus ini akan menikahkan putri sematawayangnya. Sudah menjadi kebiasaan di kampung tempat tinggalnya kalau bapak dan ibu yang masih satu RT biasanya semuanya dijadikan panitia nikahan. Tapi akhirnya Mas Harsha tahu nih kalau dia dan istrinya nggak diberi undangan pas hari penyusunan panitia pernikahan. Mengetahui hal ini, Mas Harsha ngerasa kecewa berat. Bukan apa-apa sih, dia ngerasa kalau dia nggak diwongke lah kalau bahasa Jawanya ya. Mas Harsha lalu berkeluh kesah kepada istrinya kenapa tetangga-tetangganya mulai menjauhi keluarga dan istrinya. Istrinya juga gak kalah sedih karena pada waktu arisan ibu-ibu RT yang diselenggarakan di rumahnya, hanya sedikit aja ibu-ibu yang mendatangi acaranya. Jadi intinya mereka berdua ini mulai merasa diisolasi oleh lingkungan sekitarnya. Padahal setahu mereka, selama ini mereka ngerasa gak berbuat salah sama tetangga-tetangga mereka. Bahkan mereka gak pernah absen kalau pas ada kegiatan kampung seperti kerja bakti dan sebagainya. Hari berganti hari, perasaan diisolasi oleh tetangganya kini mulai dirasakan berlebihan karena rumah mereka sering diteror entah oleh siapa. Jadi sering di malam hari rumah mereka dilempari batu. Anak mereka juga mulai dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Jadi baik Mas Harsha, istrinya dan anaknya sudah kayak jadi musuh masyarakat di tempat mereka tinggal. Mereka seperti gak tahu harus gimana lagi karena mereka selama ini gak pernah merasa berbuat salah nih sama tetangga-tetangganya. Karena merasa diasingkan oleh tetangga-tetangganya, Mas Harsha mulai merasa gak betah tinggal di lingkungan rumahnya. Pernah terbersit di pikirannya untuk pindah rumah aja. Tapi niat itu diurungkan mengingat rumah yang saat itu dihuninya belum lunas.
Akhirnya Mas Harsha mengambil keputusan untuk tetap berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Dia berprinsip kalau udah berbuat baik dan ternyata nggak dibalas dengan kebaikan, yang bersangkutan ya cukup didoakan aja. Bagaimanapun dia tetap berusaha keras untuk berhubungan baik dengan tetangga-tetangganya itu. Semakin lama hubungan Mas Harsha dengan tetangganya berangsur-angsur mulai normal kembali. Jadi ini dia sudah mulai diundang oleh tetangganya pada saat mereka mengadakan hajatan. Anak Mas Harsha juga udah mulai bermain kembali dengan anak-anak tetangga yang seusia. Perubahan ini sangat disyukuri oleh Mas Harsha. Dia pelan-pelan udah mulai menemukan kembali ketenangan dalam hidup bermasyarakat, khususnya dengan tetangga-tetangganya. Ketenangan hidup yang sudah berhasil diraihnya itu tiba-tiba aja berubah menjadi petaka yang nyaris merenggut nyawanya. Loh, kenapa? Kok bisa? Kita simak aja ceritanya setelah yang satu ini. Jadi malam itu Mas Harsha tidur agak awal karena tubuhnya udah ngerasa lelah setelah dihajar pekerjaan seharian. Nah, lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba aja dia mendengar ada suara seperti ledakan di atas rumahnya. Karena kaget, dia lantas terbangun dari tidurnya. Saat itu dia bermaksud ngecek lokasi nih. Tapi karena masih ngantuk, dia lalu ngelanjutin tidurnya lagi. Baru pada pagi harinya dia bertanya nih pada istrinya, apakah tadi malam istrinya juga mendengar suara seperti ledakan. Istrinya cuma menggeleng aja. Mas Harsha jadi berkesimpulan kalau kejadian tadi malam gak usah dipikirkan. Mungkin aja dia sendiri yang mendengarnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada hal-hal janggal yang mulai dirasakan oleh Mas Harsha. Jadi rumahnya saat itu mulai berasa aura angkernya. Aura angker ini katanya hawanya gak ngenakin. Jadi setiap saat hawanya itu kayak gerah dan bikin gak betah. Hawa ini lebih gak ngenakin daripada apa yang pernah dialaminya dulu. Nah, gak hanya itu, dia juga berkali-kali digoda penampakan makhluk astral. Jadi ceritanya malam itu Mas Harsha lagi tidur nih. Nah, saat tidur itulah dia mengalami tindihan. Jadi tubuhnya gak bisa digerakin tapi kesadarannya sendiri masih utuh. Pada saat itulah dia melihat penampakan tinggi besar berada di pojok tembok kamarnya. Makhluk itu menatap tajam kepadanya dengan muka yang sangat mengerikan. Kata Mas Harsha, makhluk kayak gitu disebutnya genderuwo. Tapi anehnya begitu dia bisa lepas dari jerat tindihan dan sadar sepenuhnya, makhluk itu tiba-tiba hilang. Gangguan yang dialami oleh Mas Harsha ternyata juga dialami oleh istrinya. Jadi sore itu istrinya mau mandi. Tapi begitu masuk kamar mandi, betapa kagetnya dia karena di kamar mandi sudah ada ular aneh di dalamnya. Ular itu seperti bukan ular biasa karena di atas kepalanya seperti ada mahkotanya. Begitu melihat ular itu, istri Mas Harsha pun berteriak sejadi-jadinya. Mas Harsha yang mendengar teriakan istrinya segera menyusulnya ke kamar mandi. Tapi yang terjadi sungguh aneh di luar nalar. Karena ular yang tadi dilihatnya ternyata udah gak ada lagi. Mas Harsha lantas berusaha untuk nenangin istrinya. Dengan sesenggukan istrinya bilang kalau tadi ularnya ada di pojokan dan menatap dirinya dengan tatapan yang mengerikan. Gangguan penampakan makhluk halus ternyata dialami berkali-kali baik oleh Mas Harsha, istrinya, dan anaknya. Bahkan anaknya pernah ditemukan tengah tertidur di teras.
Jadi katanya malam itu anaknya seperti dihipnotis oleh makhluk yang menyerupai perempuan. Anak Mas Harsha ini lalu diajak bermain oleh sosok perempuan itu. Nah, tahu-tahu pagi harinya anak Mas Harsha ditemukan tidur di teras luar. Pokoknya gangguan-gangguan yang dialami oleh Mas Harsha ini membuatnya merasa sangat gak betah lagi tinggal di rumahnya. Dia kembali berpikir untuk pindah rumah aja. Tapi lagi-lagi niat itu diurungkannya karena mengingat cicilan rumah dan mobil yang belum kunjung lunas. Mas Harsha lalu teringat dengan rekan kerjanya yang sebut saja namanya Mas Taufik. Dia lalu berinisiatif untuk mengundang Mas Taufik ke rumahnya. Bener aja, Mas Taufik bilang kalau rumah Mas Harsha ini banyak aura-aura jahat yang gak senang kalau mereka tinggal di rumah ini. Mas Harsha bertanya, apakah makhluk-makhluk ini kiriman dari seseorang? Mas Taufik hanya menggelengkan kepala sambil berkata, hanya Allah yang tahu. Tapi Mas Taufik yakin kalau ada sesuatu yang gak beres di rumah Mas Harsha. Mas Taufik lalu ngomong nih kalau rumah Mas Harsha ini harus ditirakati. Dia juga bilang kalau kebetulan dia itu aktif di kelompok spiritual. Jadi kegiatan mereka ini ya bisa dibilang mirip-mirip seperti orang belajar tenaga dalam lah. Mas Harsha setuju dengan usulan Mas Taufik dan mereka sepakat untuk mengadakan semacam tirakat di malam Jumat. Singkat cerita, Mas Taufik dan teman-temannya ini kemudian melakukan semacam tirakat untuk membersihkan aura jahat yang ada di rumah Mas Harsha. Mas Taufik dan teman-temannya bahkan terlihat seperti orang yang sedang berkelahi. Bedanya kali ini musuhnya gak kelihatan secara kasat mata. Nah, setelah melalui proses ritual yang berat, akhirnya mereka menyudahi aktivitas mereka. Mas Taufik lalu berkata kalau makhluk-makhluk yang mengganggu keluarga Mas Harsha ini sudah bersedia untuk minggat dari rumahnya. Mendengar kata-kata Mas Taufik, Mas Harsha jadi ngerasa lega banget. Setelah diadakan tirakatan, aura ganjil dan wingit di rumah Mas Harsha pelan-pelan berangsur hilang. Tapi ternyata gangguan makhluk halus yang dialami oleh Mas Harsha ternyata gak berhenti sampai di situ aja. Setelah kira-kira 3 bulan, gangguan kembali menyerang Mas Harsha. Jadi Mas Harsha saat itu tiba-tiba merasa sakit sekali. Rasa sakit yang dialaminya itu berada di bagian perut. Panik dengan keadaannya, Mas Harsha meminta tolong pada istrinya untuk membawanya ke rumah sakit. Mereka berdua pun langsung menuju ke rumah sakit dan dibawa ke IGD. Tapi setelah dilakukan diagnosis, ternyata Mas Harsha nggak mengalami gangguan medis. Dokter waktu itu sempat bingung nih melihat Mas Harsha yang berteriak kesakitan tapi nggak kunjung menemukan diagnosis atas apa yang lagi diderita oleh Mas Harsha. Akhirnya Mas Harsha disarankan opnam di rumah sakit sambil menunggu diagnosis lebih lanjut dari dokter spesialis. Tapi lagi-lagi nggak ditemukan gejala medis yang bisa menjelaskan kondisi yang lagi dialami oleh Mas Harsha. Mas Harsha pun akhirnya harus opnam di rumah sakit sampai 1 minggu lamanya. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, kondisi Mas Harsha belum kunjung membaik, bahkan semakin parah. Nah, singkat cerita, hari itu Mas Taufik menjenguk Mas Harsha di rumah. Setelah mendengar cerita dari istrinya, Mas Taufik lalu menduga kalau selama ini ada orang yang sengaja ngerjain keluarga mereka. Dia lalu bertanya nih kepada istri Mas Harsha, apakah selama ini punya musuh? Atau paling enggak siapa orang yang paling dirugikan dengan keberadaan Mas Harsha dan keluarganya? Istrinya hanya menggeleng karena dia merasa selama ini baik-baik aja berhubungan dengan orang lain. Kalau masalah pekerjaan juga sebenarnya enggak
karena Mas Harsha dan istrinya ngerasa kalau mereka emang bukan tipe orang yang ambisius. Mendengar jawaban istri Mas Harsha, Mas Taufik hanya bisa mengeleng-eleng keheranan. Dia ngerasa heran aja, ada orang yang ngerjain teman kerjanya itu karena Mas Harsha ini dikenalnya sebagai orang yang baik dan gak terlalu ambisius dalam mengejar karir. Dari kejadian yang tengah menimpa rekan kerjanya itu, Mas Taufik lalu meminta izin kepada istri Mas Harsha untuk mengobati penyakit mistis yang tengah diderita oleh Mas Harsha. Istri Mas Harsha pun mengiyakan aja. Nah, singkat cerita, Mas Taufik lalu meminta bantuan dari guru spiritualnya untuk ikut menyembuhkan teman kerjanya itu. Hari itu hari Kamis malam Jumat. Mas Taufik kembali berkunjung ke rumah Mas Harsha. Tapi kali ini dia nggak sendirian. Dia ngajak guru spiritualnya yang sebut saja namanya Pak Teddy. Setelah dipersilakan masuk, Mas Taufik dan Pak Teddy pun langsung menuju ke kamar Mas Harsha. Begitu mereka masuk ke kamar, tiba-tiba Mas Harsha menjerit sejadi-jadinya. Jadi dia itu kayak ketakutan banget melihat sosok Pak Teddy. Mas Harsha yang tadinya lemah dan hanya terbaring di tempat tidur, tiba-tiba bangun dan bermaksud untuk lari keluar. Dia bahkan mau mencelakai Pak Teddy dengan pukulan-pukulan seperti orang kesetanan. Tapi Pak Teddy tetap tenang dan berusaha menepis serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Karena mungkin sudah putus asa, tiba-tiba Mas Harsha berlari menuju pojok kamar dan lalu jongkok dan mengambil posisi seperti orang menyembah sambil berkata, "Ampun, nyuwun ngapunten, ampun." Pak Teddy lalu berjalan pelan-pelan menuju ke tempat Mas Harsha berada. Setelahnya Pak Teddy memberikan seperti kata-kata wejangan. "Panggonanmu dudu nang kene. Yen kowe nekat tetep nang kene, kowe kudu tak usir. Tempatmu ini bukan di sini. Kalau kamu tetap di sini, maka aku akan mengusir kamu." Mendengar kata-kata Pak Teddy, Mas Harsha tiba-tiba menangis nih sesenggukan. Jadi intinya makhluk yang ada di raga Mas Harsha itu kebingungan nih mau kemana. Dia juga takut pulang karena kalau pulang dia akan dianiaya nih sama orang yang ngirim dia. "Iki itu urusanku. Aku mung pengen kowe minggat saka kene. Urusanmu karo sing ngirim kowe kono rampung kono dhewe. Itu bukan urusanku ya. Aku hanya ingin kamu minggat dari sini. Urusanmu dengan yang ngirim kamu silahkan diselesaikan sendiri." Makhluk yang ada di tubuh Mas Harsha semakin menangis di sesenggukan. Dia mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Jawa Kromo. Tapi intinya dia bilang kalau dia gak bisa pulang. Tapi pasti yang menyuruhnya akan datang mengirimnya kembali dengan dibantu teman-temannya yang lebih sangar. "Yen kowe balik neng kene, kowe ora bakal tak api ineh loh. Kalau kamu balik lagi ke sini, aku tidak akan bersikap baik lagi padamu loh." Nah, dialog itu pun berakhir. Katanya makhluk yang ada di tubuh Mas Harsha memutuskan pergi dan kembali kepada yang mengirimkannya. Setelah itu Mas Harsha kemudian gak sadarkan diri. Setelah menunggu beberapa lama, Mas Harsha akhirnya siuman. Meskipun dalam kondisi tubuh yang masih lemah, aura cerah Mas Harsha sudah kembali. Ini artinya Mas Harsha sudah bisa lepas nih dari gangguan makhluk astral yang selama ini sengaja dikirimkan untuk ngeganggu dirinya. Nah, hari berganti hari, Mas Harsha sudah pulih nih seperti sedia kala. Aktivitas normal pun sudah mulai dijalaninya. Tapi suatu hari Mas Harsha mendengar berita yang cukup mengagetkannya. Dia mendengar kalau Pak Trisno meninggal dunia karena penyakit misterius dan cenderung mistis. Mas Harsha lalu berusaha merangkai kembali apa yang dialaminya selama ini. Pak selamat tetangganya meninggal dunia.
Sepeninggalnya, rumah Pak Slamet itu lalu dibeli oleh Pak Trisno untuk perluasan usaha buat bikin gudang material. Dia juga dulu merasa gak betah tinggal di rumah sampai hampir mati karena santet yang dikirim padanya. Usaha Pak Trisno yang semakin besar dengan cepat itu diduganya akan semakin lancar kalau tanah tempat rumahnya berdiri itu juga jatuh ke tangan Pak Trisno. Nah, pertanyaannya, siapa yang selama ini mengirimkan gangguan yang terus-menerus kepada Mas Harsha dan keluarganya? Jangan-jangan selama ini. Nah, itulah cerita tentang teror santet yang dialami oleh Mas Harsha sekeluarga. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan sekali-sekali meminta tolong kepada bangsa jin. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang memberi pertolongan kepada hambanya tanpa pernah mengharapkan imbalan apapun dari hamba-hamba yang ditolongnya. Demikian cerita ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.